Oke, kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian data dalam rangka pendataan tenaga non-ASN. Dalam video kali ini kita masuk ke part 2. Dalam part 1 sudah dibahas pada video sebelumnya. Bisa dilihat di link deskripsi. Berikut alur dalam pengisian biodata yang dimulai dari login, kemudian mengisi biodata, kemudian lengkapi data pada riwayat, kemudian view resume, dan cetak kartu pendataan. Untuk langkah yang pertama yaitu login. Oke, sesuai dengan situs pada pendataan ini sudah ada di link deskripsi, silakan diklik link pendataan. Kemudian tampilan pendataannya seperti ini, seperti pada gambar ini. Bagi yang sudah mendaftar akun, bisa langsung klik masuk akun. Ini tampilan menu login. Ini yang terdiri dari nick dan password yang telah dibuat pada pendaftaran sebelumnya. Kemudian silakan isi nick dan password yang telah didaftarkan. Kemudian akan muncul tampilan informasi. Untuk THK 2 akan terlihat informasi data peserta X THK 2 dan halaman unggahan dokumen pendukung. Sedangkan untuk pegawai non-ASN, maka akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung. Tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB sampai 1 MB. Setelah selesai diunggah, kemudian klik unggah, lalu cari dokumen tersebut pada komputer Anda. Setelah teman-teman berhasil melakukan unggahan, maka akan muncul notifikasi informasi seperti pada layar. Setelah itu lalu klik baiklah. Setelah melakukan unggah dokumen ijazah, maka teman-teman tenaga non-ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut, dan harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum dalam portal sebelum melakukan proses login. Pastikan pendaftar pertama mengakhiri pendataan sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Yang kedua, tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Tenaga non-ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia. Langkah selanjutnya, teman-teman tenaga non-ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. Kota atau kabupaten domisili dapat diubah sesuai dengan KTP. Kemudian teman-teman juga dapat memilih nama kabupaten atau kota sesuai dengan yang tertera pada referensi. Teman-teman tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status perkawinan. Teman-teman tenaga non-ASN juga dapat melakukan perubahan gelar depan sesuai dengan gelar akademik teman-teman yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar depan, maka silakan diisi dengan tanda strip. Teman-teman tenaga non-ASN juga dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan yang ada pada SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silakan diisi dengan strip. Selanjutnya, teman-teman tenaga non-ASN juga dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. Dan pada halaman ini, teman-teman tenaga non-ASN dapat mengubah alamat domisili Anda sesuai dengan yang tertera pada KTP masing-masing, serta dapat mengubah agama yang sudah tersedia pada drop down list. Selanjutnya, teman-teman tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Setelah selesai melakukan pengisian biodata, silakan masukkan captcha sesuai dengan yang tertera pada link selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan. Selanjutnya, teman-teman tenaga non-ASN dapat melanjutkan untuk pengisian data riwayat pekerjaan. Pada tahap mengisi riwayat pekerjaan, teman-teman tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini.
Pada data awal, teman-teman tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silakan klik tombol ubah. Pada laman ubah data riwayat, teman-teman hanya diperbolehkan mengubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatan. Teman-teman dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silakan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan, silakan klik tombol batal. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka teman-teman tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Pada halaman ini, teman-teman dapat mengisi informasi nomor SK, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan, jabatan, pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatanganan SK, dan jenis pembayaran gaji. Untuk pendidikan, jenis jabatan penandatanganan SK, dan jenis pembayaran teman-teman tenaga non-ASN hanya dapat memilih sesuai dengan referensi ataupun pilihan yang telah tersedia pada sistem pendataan non-ASN. Jika data yang di-entry sudah dilengkapi, maka teman-teman tenaga non-ASN dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal jika tidak menambah riwayat pekerjaan. Pada laman riwayat pekerjaan ini akan tampil kolom baru dari data yang sudah di-entrykan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka teman-teman dapat memilih tombol ubah untuk memperbaiki data. Teman-teman juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Untuk ketentuan riwayat pekerjaan, teman-teman hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan terakhir. Setelah mengisi data riwayat, teman-teman diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran dan SK jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Teman-teman dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat memilih tombol lihat. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka teman-teman dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka teman-teman dapat klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke laman resume. Setelah teman-teman melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti berikut. Teman-teman wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah, kemudian membuka data tanda checklist pada kolom yang tersedia. Jika teman-teman masih belum yakin dengan data dan dokumen yang telah dilengkapi, teman-teman dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik tombol sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Setelah yakin dengan isian resume, teman-teman dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan. Dengan mengklik tombol tersebut, teman-teman bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen. Sebelum mencetak kartu pendataan, terdapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen seperti biodata riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Jika yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan, maka silakan pilih tombol iya. Apabila teman-teman masih ragu dan ingin memperbaiki data yang sudah diinput, maka silakan pilih tombol tidak dan periksa kembali data dengan klik tombol sebelumnya. Berikut merupakan tampilan halaman final resume dan teman-teman sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada. Pada halaman ini, teman-teman dapat mencetak kembali kartu informasi akun dengan klik tombol cetak informasi akun dan kartu pendataan tenaga non-ASN dengan klik tombol cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Berikut contoh kartu pendataan tenaga non-ASN yang telah diunduh. Oke, cukup sekian yang dapat disampaikan. Cuman ada beberapa catatan yang mungkin yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama adalah foto pada resume itu berlatar belakang merah. Mungkin hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke instansi PKD misalnya, karena sumber dari video ini berasal dari panduan pendataan yang dikeluarkan oleh BKN. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan teman-teman pejuang SN bisa sukses dalam pendataan ini, dan good luck.